Brasil jadi korban bea masuk impor ke Amerika Serikat yang tak jelas dasarnya. Amerika resmi menetapkan seluruh komoditas dari Brasil dikenai tarif masuk hingga 50%. Angka yang sebenarnya belum jelas dasar penentuannya. Sebab selama ini penentuan tarif hanya ditentukan oleh satu orang, yakni Presiden Donald Trump. Sejumlah pakar telah menyatakan sinyal bahaya dari penerapan tarif yang hanya dikendalikan oleh satu orang. Dalam kasus Brasil, Trump mencoba mengintervensi proses hukum di negara itu terhadap eks-presiden mereka, Jair Bolsonaro, yang kerap dijuluki Trump kecil karena kerap meniru dirinya. Hukumannya juga tak lepas dari pernyataan keras Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva saat KTT BRICS lalu yang menyebut dunia saat ini tak membutuhkan sosok kaisar. Seperti apa detail soal perseteruan antara Washington dan Brasilia ini? Simak jawabannya dalam video berikut. Hubungan Amerika Serikat dan Brasil memanas setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sebesar 50% terhadap semua impor dari Brasil mulai 1 Agustus 2025 mendatang. Pengumuman disampaikannya pada Rabu 9 Juli 2025 waktu setempat. Tarif resiprokal untuk Brasil ini naik dari yang sebelumnya hanya 10%. Trump juga memerintahkan kantor perwakilan dagang AS atau USTR untuk meluncurkan investigasi terkait praktik perdagangan tidak adil yang berpotensi menambah tarif lebih banyak lagi. Dalam surat itu, Trump menyebut tarif 50% diperlukan untuk memperbaiki ketidakadilan berat rezim Brasil saat ini. Ia menuduh Brasil melakukan serangan berbahaya terhadap pemilu bebas dan hak berbicara bagi warga AS, termasuk penyensoran platform medsos milik AS. Trump juga mengkritik KTT BRICS yang digelar di Rio de Janeiro dan mengatakan negara anggota kelompok itu termasuk Brasil akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Dalam surat itu, Trump berkali-kali menekankan soal hubungan perdagangan kedua negara yang disebut tak adil bagi Amerika. Padahal Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyebut Washington meraup surplus sebesar 410 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.600 triliun rupiah selama 15 tahun terakhir. Brasil adalah mitra dagang terbesar ke-15 AS. Selama tahun 2024, kedua negara mencatatkan total perdagangan sebesar 92 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.400 triliun rupiah. Dari data USTR, AS mencatat surplus sebesar 7,4 miliar dolar AS atau sekitar 120 triliun rupiah pada 2024. Ekspor andalan AS ke Brasil adalah pesawat komersial, produk minyak bumi, minyak mentah, batu bara, dan semikonduktor. Sebaliknya, ekspor utama Brasil ke AS adalah minyak mentah, kopi, baja setengah jadi, dan besi kasar. Analis di Council on Foreign Relations Brad Setzer mengatakan aksi Trump dapat berubah menjadi perang dagang yang merugikan kedua negara. Apalagi mengingat ada unsur subjektivitas yang cukup tinggi dari Trump dalam pengenaan tarif ke Brasil ini. Apakah itu? Presiden Donald Trump mengaitkan tarif ini dengan perlakuan Brasil terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro. Memangnya kasus apa yang menjeratnya? Jadi begini, Bolsonaro sering dijuluki sebagai Trump kecil atau Trump dari daerah tropis. Pemimpin sayap kanan itu diadili karena beberapa kasus. Yang paling berat adalah dugaan memimpin kudeta, menyusul kekalahannya dari Lula da Silva dalam Pilpres 2022. Karena itulah sosoknya dilarang mencalonkan diri untuk jabatan hingga tahun 2030, yang juga berarti mendiskualifikasinya dari pemilihan 2026 mendatang. Selain upaya kudeta, Bolsonaro juga dituduh menjual perhiasan yang ditujukan untuk kepresidenan, serta dugaan memalsukan sertifikat vaksinasi COVID. Nah, dalam surat resminya, Trump menyebut proses hukum terhadap Bolsonaro sebagai perburuan penyihir. Istilah itu juga sering ia gunakan untuk kasus-kasus hukum yang menjerat dirinya sendiri di Amerika Serikat.
Tuduhan Trump soal perburuan penyihir terhadap ex-presiden Brasil segera saja ditepis oleh Presiden Lula da Silva. Ia menegaskan semua kasus hukum harus diproses secara independen oleh pengadilan dan Brasil tidak akan tunduk pada tekanan luar. Ia kemudian meminta Trump untuk mengurus masalahnya sendiri dan tidak ikut campur masalah dalam negeri Brasil Senin 7 Juli 2025. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Lula pun mengingatkan Amerika Serikat bahwa negara yang dikenakan tarif juga berhak membalas dengan hal serupa kepada negeri paman Sam itu. Ia juga mengatakan bahwa setiap negara termasuk yang ada di BRICS adalah negara berdaulat yang tidak seharusnya diancam begitu saja. Presidente da República de país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Lula turut membela Mahkamah Agung Brasil atas kebijakan penyaringan konten di media sosial. Ia menegaskan kebebasan berekspresi tidak bisa disamakan dengan kekerasan atau ujaran kebencian. Ketika satu orang memegang kendali atas kebijakan tarif sebuah negara adik kuasa, dunia pun was-was. Trump kembali mengetuk pintu konflik, kali ini lewat tarif 50% untuk Brasil dengan alasan yang tak sepenuhnya ekonomi. Dari Bolsonaro hingga BRICS, dari kritikan ke Lula hingga tudingan penyensoran, semua jadi satu dalam surat presiden yang menyerupai ancaman. Namun Brasil tidak tinggal diam. Presiden Lula membalas dengan lantang, menegaskan negerinya bukan milik siapa-siapa selain rakyatnya sendiri. Dunia disebutnya telah berubah, tak lagi butuh kaisar, dan ancaman sepihak tak lagi bisa diterima begitu saja. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.